Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elsa Febrianti, jurusan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia Balikpapan. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai kejahatan di bidang teknologi informasi. Kita mundur sedikit ya teman-teman. Mungkin kalian pernah nggak sih mendapatkan ancaman, teror terus-menerus, ataupun bullying di media sosial? Nah, itu dia yang dinamakan dengan online harassment dan misinformation. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai cyberstalking, cyberbullying, fake news, trolling, dan hate speech. Dan berikut ulasannya. Cyberstalking, cyberbullying, trolling, hate speech, and fake news. Definisi cyberstalking. Cyberstalking dapat diterjemahkan sebagai penguntitan melalui dunia maya. Menurut Black's Law Dictionary 11 edition, cyberstalking adalah the act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple email messages through the internet is with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient familiar household, yang artinya adalah tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui berbagai pesan email, seperti melalui internet, khususnya dengan memaksud menempatkan penerima dalam ketakutan akan terjadinya tindakan ilegal atau tindakan yang dapat menimbulkan cedera pada penerima atau anggota keluarganya. Yang kedua, ada definisi cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku kasar yang diperbuat baik seorang ataupun kelompok melalui alat elektronik yang dilakukan berulang kali dengan target seorang yang akibat perilaku tersebut kesulitan membela diri. Yang ketiga ada definisi trolling. Menurut Edgeworth 2013, trolling adalah perilaku yang sering terjadi di forum online dengan memberikan komentar terus-menerus atau bombardir komentar yang berisi penghinaan, provokasi, dan ancaman. Yang keempat, ada definisi hate speech. Hate speech, ucapan penghinaan atau kebencian, adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Website yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Yang kelima ada definisi fake news. Menurut Lineker 2017, fake news didefinisikan sebagai penyebaran informasi keliru secara sengaja baik melalui media tradisional ataupun media sosial. Yang kedua, pembahasan. Contoh kasus cyberstalking, cyberbullying, trolling, hate speech, and fake news. Contoh kasus cyberstalking. Kasus penguntit pada nama Audra Gore tahun 2011. Pria berinisial PO melakukan cyberstalking kepada Serena Williams. Pria tersebut menguntit si wanita ketika di Palm Beach Gardens, Florida. Menurut laporan, Audra telah mencoba untuk melakukan kontak dengan Williams beberapa kali di masa lalu. Ia mengatakan mengetahui keberadaan wanita tersebut melalui updatean Twitternya. Dan yang kedua ada contoh kasus cyberbullying. Brandy Vela menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar oleh perundungnya. Tahun 2016 lalu, remaja 18 tahun asal Texas, Brandy Vela memutuskan menembak dadanya sendiri karena tidak kuat mendapatkan pesan-pesan kasar yang diterima di ponselnya. Ayah Brandy mengatakan si pembuli memakai aplikasi yang sulit dilacak. Sebelum bunuh diri, Brandy sempat memberitahu keluarga jika ia ingin mati. Saat keluarganya pulang, Brandy masih hidup, tetapi pistol sudah ditodongkan ke dada. Kakaknya memohon agar Brandy tidak membunuh dirinya sendiri. Saat kakaknya memanggil orang tuanya, dia mendengar bunyi senjata dari kamar Brandy. Brandy pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Dan di ketiga ada contoh kasus trolling. Mengganggu para pedagang kecil di situs jual beli. Charles Page dari Michigan, Amerika Serikat, menjalankan channel YouTube dengan nama eBay Sajok. Di sana ia mengungkapkan teorinya bahwa perusahaan e-commerce tersebut hanyalah tipuan. Sasarannya adalah pebisnis kecil yang memanfaatkan situs ini. Ia ikut menawar dan membeli di eBay dan memberikan review buruk pada bisnis mereka. Ia bahkan mengedit gambar dari penjual, membuat gambar tersebut seolah-olah berada di situasi yang mencurigakan, dan menyebarkan gambar secara online. Ketika Page berhasil dilacak oleh penyidik pada tahun 2013, ia menyangkal telah berbuat salah dan beralasan melakukan hal tersebut hanya untuk membongkar para penipu. Dan yang keempat, contoh kasus hate speech.
Satgas tangkap pemilik akun ujaran kebencian Enago Womaki. Satuan Tugas Cyber Ops Nemangkawi menangkap pemilik akun Facebook Enago Womaki Harun Gobay pada Rabu 6 Mei 2021 pukul 21.15 WIT, waktu Indonesia Tengah, sebagai tersangka di Mesrich Camp Barak U PT Freeport Mil 72 Tembagapura, Kabupaten Mimika terkait dugaan tindakan pidana ujaran kebencian dan SAR. Tersangka diduga melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 45A ayat 2 nomor pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan ataupun sara. Yang kelima, contoh kasus fake news. Beredar di aplikasi percakapan WhatsApp terkait pangkalan militer Cina yang disebut berada di dekat wilayah Indonesia, tepatnya di Laut Natuna. Kabar ini sempat ramai dibicarakan sejak tahun lalu, namun kembali viral belakangan ini. Selain di WhatsApp, kabar ini juga tersebar melalui media sosial Twitter. Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, narasi bahwa foto-foto di atas merupakan citra satelit milik Cina di Laut Natuna Utara menyesatkan. Foto-foto itu memperlihatkan gambar satelit pangkalan militer Cina di Kepulauan Spratly, tepatnya di Pulau Karangsubi dan Fairy Cross, serta di Pulau Woody. Pulau-pulau tersebut berada di dalam Laut Cina Selatan, bukan di Laut Natuna Utara. Yang ketiga, penutup. Kesimpulan, pesatnya perkembangan teknologi informasi menimbulkan pula dampak positif dan negatif di dalamnya. Segi positif dari dunia maya tentu saja menambah wawasan, tren, serta kreativitas anak bangsa dalam perkembangan teknologi. Selain itu, dampak negatif dari perkembangan teknologi dapat menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan kejahatan dunia maya. Semakin maraknya tindak kejahatan di dunia teknologi, membuat para kalangan pengguna jaringan telekomunikasi menjadi resah. Dan terakhir ada saran. Seiring berkembangnya teknologi informasi, diharapkan kesadaran penuh terhadap masyarakat mengenai hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi di dunia internet. Selain itu, perlunya penegakan hukum yang pasti terhadap tindak pidana kejahatan, serta gunakanlah ilmu yang didapat dengan benar agar tidak merugikan orang lain. Nah, jadi teman-teman semua sudah pada tahu kan apa itu online harassment dan misinformation, bagian cyberstalking, cyberbullying, fake news, hate speech, dan trolling. Dan kalian harus lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Jangan sembarangan, jangan semau-maunya, dan biasakan menggunakan sesuatu dengan bijak ya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.